Halo, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan pembahasan soal pra-UAS yang sudah saya berikan beberapa jam yang lalu, gitu ya. Kita akan bahas satu persatu dan video ini bisa Anda putar berulang-ulang untuk menyiapkan diri Anda untuk mengikuti UAS yang sesungguhnya. Baik, kita mulai saja. Untuk soal yang pertama, itu adalah tentukan turunan dari sebuah fungsi yaitu fx sama dengan x dikalikan dengan sin x kemudian 2x kuadrat ya per 2x kuadrat. Nah, kalau Anda lihat dari soal ini sebenarnya sudah tergambarkan ya bahwa bentuk dari sebuah fungsi fx itu adalah ada seperti pecahan gitu ya, ada pernya. Maka bisa disimpulkan bahwa yang bagian atas itu bisa kita misalkan sebagai fx-nya, kemudian yang bawah itu menjadi gx. Nah, jadi soal ini menunjukkan bahwa ada dua fungsi yaitu fx dan gx itu yang sama, yang keduanya itu dibagi ya, fx dibagi dengan fungsi gx. Nah, seperti teorema yang pernah Anda temui di buku kalkulus bahwa sebuah fungsi ya, jika ada dua buah fungsi kemudian mereka itu dibagi ya seperti fx dibagi dengan gx, maka mereka harus menggunakan formula pembagian gitu ya. Oke, saya tulis dulu teorema pembagiannya. Seperti yang kita ketahui bahwa teorema pembagian itu adalah fx per gx ya, ini sama dengan gx dikalikan dengan f aksen x kemudian dikurangi dengan fx dikali dengan g aksen x per gx kemudian dikuadratkan. Oke. Ya, jadi ada fungsi fx, ada fungsi gx yang keduanya dibagikan. Nah, sekarang kita uraikan ya. Kita uraikan satu-satu. Saya ganti pena dulu biar gampang. Sekarang kita lihat apa itu fx-nya ya. Ada fx itu sama dengan x kemudian dikalikan dengan sin x. Kemudian sebelah sini saya beri ya, saya beri batas. Oke, sebelah sini ada gx-nya ya. Gx-nya itu adalah 2x kuadrat. Maka g aksen x atau turunan dari fungsi gx itu adalah 4x gitu ya. Oke, 4x. Nah, kemudian untuk yang turunan ini atau f aksen x ini tidak bisa langsung dikerjakan. Kenapa? Karena di sini ada dua fungsi. Di sini kita bikin lagi ada fungsi fx lagi gitu ya. Saya ganti pena dulu. Ganti pena. Seperti warna hijau ya. Di sini ada fx lagi nih. Di sini ada fx lagi, di sini ada gx lagi. Ya. Dan mereka itu dikalikan. Nah, kalau seandainya kita menemukan ada dua fungsi yang dikalikan, maka di sini kita harus menggunakan formula yang lain, yaitu formula perkalian, yaitu fx ya dikalikan dengan g aksen x kemudian ditambah dengan f aksen x dikalikan dengan gx. Oke, kira seperti itu ya. Maka kita uraikan dulu fx-nya dulu, fx yang ini gitu ya. Fx-nya itu adalah x. Kemudian
GX-nya itu adalah sin X. Nah, maka turunan dari f aksen X, turunan dari X itu adalah 1. Sementara kalau turunan dari G aksen X atau sin X itu adalah cos ya. Cos X. Oke, maka turunan f aksen X yang tadi ini, besaran ini tadi ya, besaran ini tadi, f aksen X yang ini, itu adalah f, saya tulis dulu ya, fx gx, maka ini sama dengan fx-nya adalah x, ya, x. Kemudian di aksen x-nya itu adalah cos x ditambah dengan f aksen x-nya adalah 1, kemudian gx itu adalah sin. Maka turunan dari fx.gx itu adalah x cos x ditambah dengan sin. Nah, ini tadi kan adalah f aksen x, gitu ya. Maka f aksen x yang ini tadi, saya tarik ke sini tanda panahnya, ya, ke sini. Maka turunan dari f aksen x-nya itu adalah x cos x ditambah dengan sin, ya. Di sini ada x ya, sin x. Oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil menemukan turunan yang di atas, ya, kemudian turunan yang di bawah, gitu. Sekarang kita masukkan ke dalam persamaannya. Oke, jadi kita sudah punya ini ya, kita sudah punya fx-nya ini, kita sudah punya gx-nya, kita sudah punya g aksen x-nya, dan kita sudah punya f aksen x-nya. Oke, nah sekarang saya bahasin lagi. Sekarang kita coba ya, kita coba ke sini lagi. Kita coba ke sini. Oke. Maka fx per gx ini sama dengan, nah kita tulis ya, gx-nya berapa nih? Gx-nya adalah 2x kuadrat, ya. Kemudian dikalikan dengan f aksen x-nya berapa? F aksen x-nya adalah ini, gitu ya. Oke, ini dia. Kalikan dengan, nah, kita ketik dalam kurung, gitu ya, dalam kurung dalam kurung x cos x ditambah dengan sin x. Oke, gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini kita tutup kurung dulu. Oke, ya. Kemudian dikurangi. fx-nya siapa? fx-nya itu adalah ini. Ya, fx-nya itu adalah dalam kurung x sin x, ya. Tutup kurung. Kemudian dikalikan dengan g aksen x. G aksen x-nya itu adalah ini, 4x, gitu ya. Maka ini dikalikan dengan 4x. 4x ya. 4x. Oke, jangan lupa pernya. Per gx-nya itu adalah 2x, ya, 2x kuadrat, kemudian dikuadratkan. Oke. Nah, kemudian ya, kemudian baru kita kalikan ya. Kita kalikan ini. Nah, kita kalikan ini dikalikan dengan ini, ya. Maka nanti menjadi 2x pangkat 3 cos x ditambah dengan 2x kuadrat sin x. Ini kita tutup kurung dulu ya, biar nggak keliru. Kemudian dikurangi dengan ini, dikalikan dengan sini, ya. Maka nanti menjadi 4x kuadrat sin x, tutup kurung. Oke, gitu ya. Per 2, langsung aja ya. 4 dikalikan dengan x pangkat
gitu ya. Nah, kemudian kita gabung semuanya gitu ya. Kita gabung semuanya menjadi 2x pangkat 3 cos x gitu ya. Nah, ini kita tulis dulu ya. Tambah dengan 2x kuadrat sin x, udah. Ini plus ini minus maka dikeluarkan jadi minus 4x kuadrat sin x per 4x pangkat 4. Oke, ini sama ya, saya ganti pena dulu ya. Saya ganti. Jadi bentuknya sama ya. Jadi bentuknya sama dengan ini. Ini sama. Maka ini bisa dikurangi ya, sehingga hasilnya menjadi 2x pangkat 3 cos x. Ini plus ini minus 4, ini plus 2, berarti sama dengan ini bukan ini ya, bukan plus ya, tapi minus 2x kuadrat sin x per 4x pangkat 4. Oke, ini adalah hasil untuk yang nomor 1. Oke, seperti saya sampaikan tadi, video ini bisa Anda putar berulang-ulang. Oke, soal berikutnya. Soal berikutnya adalah fx sama dengan tan x per x pangkat min 1. Oke, nah sekilas Anda lihat ini seperti pembagian. Ya, sekilas Anda lihat ini pembagian. Padahal ini bukanlah pembagian. Karena ini bisa disederhanakan, ya, sehingga fx-nya itu menjadi ya tan x dikalikan dengan x pangkat 1, tapi kan tulis pangkat 1-nya. Nah, jadi sebenarnya yang diminta itu adalah turunan dari ini. Oke, tan x dikalikan dengan x, maka dapat kita lihat bahwa ini adalah ada fungsi tapi fungsinya itu dikalikan, ya, ada fungsinya tapi fungsinya dikalikan. Ini kita sebut sebagai fx, boleh ya, dan ini kita sebut sebagai gx. Maka kalau ada dua fungsi dan mereka itu dikalikan, maka kita menggunakan persamaan perkalian. Oke, gitu ya. Fx ya dikalikan dengan g aksen x ditambah dengan f aksen x dikalikan dengan gx. Ya. Nah, sekarang kita coba uraikan fx. Fx ini sama dengan tan x. Kemudian kalau gx-nya ini sama dengan x, gitu ya. Nah, turunan dari x itu adalah 1. Kemudian turunan dari tan itu adalah apa kira-kira? Turunan dari tan itu adalah secant kuadrat ya. Secant kuadrat x. Nanti ini silakan lihat di buku ya. Di buku. Nah, sekarang kita masukin ke sini. Ya. Fx gx, maka kita masukkan fx-nya itu adalah ini ya, ini fx-nya berarti sama dengan fx sama dengan tan x dikalikan dengan x. Maka f aksen x-nya ya ini sama dengan menggunakan formula perkalian tadi ya, maka pertama itu adalah fx ini. Yang ini kita pindahkan ke sini yang pertama ya. Tan x dikalikan dengan g aksen x ya. Ini kalikan 1 ditambah dengan ini f aksen x. F aksen x adalah ini. Kita masukkan ke sana ya, secant kuadrat x, kemudian dikalikan dengan gx. Gx-nya adalah
X, gitu ya. Maka f aksen X itu, f aksen X dari tan X dikalikan dengan X itu adalah tan X ditambah dengan X second kuadrat X. Oke, inilah ya. Ini adalah turunannya. Oke. Oke, gitu ya. Atau ini boleh Anda balik ya. Boleh Anda balik menjadi seperti ini, bisa sama aja. Ya. Sama. Misalkan X diturunkan dengan second kuadrat X ditambah dengan tan X. Oke. Kira seperti itu. Nah, video ini itu bisa Anda putar berulang-ulang ya untuk memahaminya. Oke, baik, berikutnya adalah masih soal turunan ya, yaitu adalah fx sama dengan 4x ditambah 2 kemudian 5x min 2 dan kurung dikuadratkan. Oke ya. Nah, jadi kalau Anda lihat seperti ini udah jelas ya, di sini ada pembagian. Ya. Di sini ada pembagian. Nanti formulanya pasti formula berbagian. Nah, cuma persoalannya di sini ada kuadrat. Ya, ada isinya, ada kuadratnya. Udah jelas ya. Udah jelas ini menggunakan konsep chain rule. Ya. Menggunakan chain rule. Saya ganti sebelum itu. Ya. Di chain rule itu pernah disebutkan bahwa kalau Anda diberikan dy per dx, ya, ini sama dengan dy per du, kemudian du per dx. Oke, kira-kira formulanya seperti ini gitu ya, chain rule ya. Maka di sini siapakah y-nya? Y-nya itu adalah ini y-nya. Ya, nanti kita tentukan ya. Kira-kira mana y-nya? Oke, nanti kita simpulkan ya. Kita kerjakan dulu ya. Oke, jadi untuk mengerjakan soal ini, yang pertama adalah kita memisahkan. Misalkan bahwa U-nya itu adalah berapa U-nya? Nah, U-nya itu adalah kita misalkan 4x ditambah 3 per 5x ditambah 2. Oke, ya. Nah, sekarang kita mencari du dx. Untuk apa? Untuk mencari isi yang ini. Oke. Ya. Nah, sekarang kemudian yang menjadi u-nya, yang menjadi y-nya itu adalah u-nya. Maka ini sama dengan dy per dx, ini sama dengan u per du, dan ini adalah du per dx. Oke, ini yang kita biarkan. Yang kita turunkan. Kalau ini udah gampang ya, turunan dari u, ya itu sama dengan berapa? Apa turunan dari u? 1 ya. Oke, tapi u sini kan adalah ini kan u kuadrat jadinya ya. Ini kan sama dengan u kuadrat nanti dia. U kuadrat. Maka turunan dari u dx itu adalah 2u. Gitu ya. 2u maka 1. Oke, maka nanti turunan dari f aksen x itu sama dengan ada 2u-nya. Nah, tinggal kita mencari du per dx-nya. Nah, du dx ini kita carikan. Oke. Nah, untuk mencari nilai du per dx, maka kita menggunakan konsep pembagian. Ya, kita misalkan ini adalah fx-nya, maka ini adalah gx-nya. Maka kita uraikan, fx-nya itu adalah sama dengan 4x ditambah 3. Kemudian gx-nya sama dengan 5x ditambah 2. Nah, turunan dari f aksen x, ya, f aksen x-nya itu adalah 4. Sementara g aksen x-nya itu adalah 5.
maka ini kita masukkan ke dalam formulanya turunan, ya. Ada fx per gx. Secara formulanya itu adalah gx dikalikan dengan f aksen x dikurangi dengan fx dikalikan dengan g aksen x. Sekarang kita masukkan, ini ada per gx kuadrat, ya. Maka ini sama dengan gx-nya berapa? Gx tadi adalah 5x ditambah 2 dikurungkan, ya. F aksennya ada 4 dikurangi dengan fx-nya adalah 4x ditambah 3 dikalikan dengan g aksen x-nya adalah 5 per gx-nya adalah 5x ditambah 2 kuadrat. Oke, ini sama dengan ini tambah ini kalikan ini, ya. Ini jadi 20x ditambah 8, ya. Ini dikurangi ini kalikan ini, ya. Ini kalikan ini, maka dikurangi dengan 20x juga, ya, ditambah 15. Oke, ya, tambah 15 per 5x ditambah 2 kuadrat. Maka ini sama dengan 20x ditambah 8 minus 20x minus 15. Oke, ya, ini minus, ini plus, ini minus, maka ini minus dia. Per 5x kuadrat, 5x ditambah 2 kuadrat. Maka hasilnya sama dengan ini bisa kita coret, ya. Ini bisa coret, tinggal 15 minus 15 ditambah 8 berapa? 7, ya. Sama dengan minus 7 per 5x ditambah 2 kuadrat. Oke, ini adalah turunan dari fx per gx. Oke, atau turunan dari du per dx-nya. Ini dia. Nah, sekarang kita masukkan f aksen x itu adalah tadi u2-nya udah, ya. 2u dx-nya kita gantikan dengan ini, ya. Dikalikan dengan minus 7 per 5x ditambah 2 kemudian dikuadratkan. Nah, sekarang kita masukkan u-nya, ya. Ini sama dengan tadi 2. U-nya berapa u-nya? U-nya sama dengan dalam kurung 4x ditambah 3 per 5x ditambah 2 dikalikan dengan minus 7 per 5x ditambah 2 kemudian dikuadratkan. Oke, ya, bisa bikin kurung biar gampang. Ini bisa nggak kita sederhanakan? Bisa, ya. Kita sederhanakan menjadi minus sama dengan minus 7 dikalikan dengan 2 kan 14. Ya. Ini penyebutnya sama, ini penyebutnya sama, ya. Maka ini bisa kita kalikan. Ya, ini kan perkalian, ya. Maka ini sama dengan minus 14 dalam kurung, ya. Dalam kurung 4x ditambah 3 per, nah ini sama nih, ini pangkat 1, ini pangkat 2, isinya sama. Kalau seandainya seperti ini tinggal pangkatnya ditambah, ya. 5x ditambah 2 pangkat 3. Oke, gitu, ya. Oke, kira seperti itu hasilnya. Jadi kalau ada yang kurang pas atau keliru nanti tinggal dikoreksi, ya. Nah, soal berikutnya itu adalah nomor 2, di mana soal ini adalah meminta integral, ya. Meminta integral bagaimana integral dari x pangkat 3/5 dikurangi dengan x pangkat 5/3 dx, kayak gitu, ya.
Oke, itu. Nah, kita langsung kerjakan ya. Ini soalnya masih gampang. Kita berikan. Ini ada dipisahkan oleh tanda minus. Oke ya. Plus atau minus. Maka ini kan masuk ke dalam formula pengurangan gitu ya. Maka kalau seperti ini itu bisa Anda pisahkan gitu ya. Bisa Anda pisahkan menjadi seperti ini. Integral dari X ya pangkat 3/5 dx dikurangi dengan integral dari X pangkat 5/3 dx. Oke. Nah, seperti Anda lihat bahwa ini adalah untuk formula yang power atau pangkat. Maka kalau kita diberikan sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat n, maka ini integralnya ya integral dari fx-nya itu ya, integral dari fx-nya itu adalah n ya, 1 per n ditambah 1 kemudian x ini n tambah 1 ya. Nah, ini formula yang paling umum yang kita kenal. Maka kalau seandainya Anda diberikan sebuah fungsi yaitu integral dari x pangkat 3/5 dx ini sama dengan ya 1 per 3/5 ditambah 1 kemudian x 3/5 plus 1. Maka ini bisa kita sederhanakan atau kita operasikan menjadi 1 per ya 3/5 ditambah 5/5 kemudian x pangkat dari 3/5 ditambah ini 5/3 ya, 5/3 5/3 maka ini ditambah 3/3. Nah, ini sama dengan 1 per 3 tambah 5 kan 8 ya, 8 ini sebentar. Oke, 8/5 gitu ya. Ini x kemudian 5 tambah 3 8 penyebutnya 3. Maka ini sama dengan saya tulis ulang ya, 1 per 8/5 ini x pangkat 8/3. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi 5/8 kali x 8/3. Nah, dari manakah ini? Asal dari sini ya, 8/5 kali ini 1 per 8/5, maka kalau kita balikkan ke atas ini menjadi kebalik kayak gitu ya. Yang penyebut menjadi ke atas jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Oke, ini adalah integral untuk yang fx dari 3/5 dx. Nah, kemudian ya, sekarang integral yang kedua, integral x pangkat 5/3 dx. Maka ini sama dengan 1 per 5/3 ditambah 1 x 5/3 ditambah 1. Oke ya, ini mengikuti formula ini ya. Ini sama dengan 1 per 5/3 ditambah 3/3 dikalikan dengan x 5/3 ditambah dengan 3/3. Maka ini sama dengan 1 per 8/3 dikalikan dengan x ini 8/3 sehingga ini menjadi 3/8 x pangkat 8/3. Oke, gitu ya. Maka integral
ya, integral dari X pangkat 3/5 dx dikurangi dengan integral X pangkat 5/3 dx ini sama dengan 5/8 X pangkat 8/3 dikurangi dengan 3/8 X pangkat 8/3. Oke, ya. Kalau Anda mengerjakan sampai sini udah benar. Kalau Anda mau sederhanakan juga bisa, ya. Ini pangkatnya 8/3. Ini pangkatnya 8/3, artinya pangkatnya sudah sama. Ini sama-sama X, tinggal dikurangi ya. Tinggal dikurangi, jadi 5/8 dikurangi dengan 3/8. Ini sama dengan 2/8. Maka ini bisa dioperasikan ya. Bisa dioperasikan menjadi hasilnya 2/8 kalikan X pangkat 8/3. Oke, inilah hasilnya. Ya, tapi jangan lupa karena ini adalah integral undefinite, jadi ditambahkan dengan C. Oke, gitu ya. Nanti ini hasilnya. Oke, berikutnya. Ya. Berikutnya adalah integral dari 5x per akar dari x kuadrat tambah 1. Oke, gitu ya. Ini kelihatannya sangat pusing gitu ya. Tapi biar nggak pusing kita ubah dulu ya. Kita uraikan ini menjadi seperti ini. Integral 5x dikalikan dengan x kuadrat tambah 1 akar ini kan sama dengan x kuadrat ditambah 1 pangkat setengah gitu ya. Ini kan pangkat setengah di bawah nih, maka ini bisa kita ubah ya. Bisa kita ubah menjadi 5x per dalam kurung x kuadrat ditambah 1 pangkat setengah dx. Ini saya sederhanakan lagi ya. Ini adalah integral dari 5x, ini saya pindahkan ke atas ya, dikalikan dengan x kuadrat ditambah 1 kemudian pangkat min setengah dx. Oke. Nah, soal ini ya, soal ini bisa dikerjakan menggunakan teknik integrasi. Karena kita belum masuk ke bab teknik integrasi, maka kita gunakan ini menggunakan konsep chain ya. Kita menggunakan teorema chain rule ya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita misalkan U adalah yang mana kita misalkan, apakah 5x-nya atau x kuadratnya. Yang ini kita misalkan. Oke. Yang kita misalkan itu adalah x kuadrat ditambah 1. Ini kita misalkan. Kemudian kita turunkan du per dx ini sama dengan 2x. Ya. Maka kita teruskan. Maka du per 2x sama dengan dx. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, oke. Nah, tadi kita punya soal bahwa soal itu adalah 5x ya dikalikan dengan x kuadrat ditambah 1 kemudian ini pangkat setengah dx. Nah, sekarang kita substitusikan ya. Kita ubah menjadi seperti ini dia. Integral 5x tetap. Nah, ini kan tadi sudah kita misalkan. Kita misalkan itu adalah u. Maka ini sama dengan integral 5x u pangkat setengah, min setengah ya. Pangkat min setengah. Nah, dx kita ubah ya. Kita ubah atau kita substitusikan nilainya adalah ini. Maka dx-nya itu adalah du
per 2x, gitu ya. Nah, ini disebut sebagai metode substitusi yang ada dalam chain rule, gitu ya, yang ada di dalam chain rule. Oke. Nah, kemudian di sini ada 5x, di sini ada 2x, maka ini bisa kita coret. Kita coret x-nya ya, sehingga ini menjadi ya integral 5 ya u pangkat min setengah ya du per 2 ya. Kan tadi x-nya udah hilang, maka ini kita sederhanakan menjadi integral 5 per 2 u pangkat min setengah du. Ini kita keluarkan kosantanya, 5 per 2 integral dari u pangkat min setengah du. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang baru kita integralkan ininya, u ya, menggunakan persamaan tadi ya, 1 ditambah ya 1 per min setengah ditambah 1 u pangkat min setengah ditambah 1. Maka ini sama dengan 1 per min setengah ditambah 1 sama dengan setengah, gitu ya. Kemudian u pangkat min setengah ditambah 1 ya setengah, gitu ya. Maka ini kita sederhanakan menjadi, kita balik menjadi 2 per 1 sama dengan 2 per 1 dikalikan dengan u pangkat setengah. Ini saya sederhanakan ya, saya sederhanakan menjadi 2 u pangkat setengah ditambah c. Oke, ini adalah integralnya ya. Maka sekarang kita gabungkan dengan yang angka 5 per 2 tadi. Maka ini hasilnya itu adalah 5 per 2 integral dari u pangkat min setengah itu adalah 2 dikalikan dengan u pangkat setengah ditambah c sama dengan, ini bisa kita coret, tinggal 5 ya. U nya kita ganti ya, u nya sama dengan berapa? U nya sama dengan x kuadrat ditambah 1 kemudian pangkatnya setengah ditambah c. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi 5 ya akar dari x kuadrat ditambah 1 ditambah c. Oke, ini adalah hasilnya. Oke, gitu ya. Oke, silakan diamati kira seperti apa hasilnya. Nanti kalau seandainya ada ingin ditanyakan, boleh ya, boleh menghubungi PIC masing-masing kelompok atau juga bisa menghubungi saya, boleh Japri, boleh juga lewat grup, gitu ya. Oke, sekarang kita melangkah ke soal berikutnya, soal nomor C, ya. C itu adalah integral dari x tan x kuadrat. Oke, di sini ada dua fungsi, ada fx, di sini ada gx, ya, ada dx. Nah, kalau seperti ini udah jelas ya, udah jelas bisa kita duga penyelesaiannya adalah menggunakan chain rule, gitu ya. Jadi chain rule itu biasanya gitu. Jadi dia itu ada dua fungsi biasanya, gitu ya. Oke, nah sama seperti tadi, konsep dari chain rule yang pertama adalah memisalkan, ya, memisalkan u, gitu ya, u itu apa? Apakah x? Apakah x kuadrat? Nah, ingat di dalam chain rule pernah disebutkan bahwa ada di teorema yang pertama ya, teorema pertama bahwa ada gini, jika diberikan dua fungsi, ada fungsi fx dan gx,
kemudian turunan dari salah satu fungsi itu hasilnya adalah fungsi yang keduanya, maka ini bisa dikerjakan menggunakan chain rule, ya. Nah, sama soal seperti ini. Nah, kalau kita misalkan U itu adalah X kuadrat, ya, maka du dx-nya itu adalah 2X, ya. Nah, di sini ada X. Apakah sini ada X? Ada, ya. Nah, itulah kenapa kita menggunakan chain rule untuk mengerjakan ini, karena turunan dari X kuadrat ini itu ada di sebelahnya gitu, ya, yaitu 2X. Nah, 2 nggak apa-apa ya, karena kan konstanta, ya penting ada X-nya gitu ya. Oke, maka du per dx adalah 2X. Nah, kemudian sama seperti soal yang tadi ya, sama seperti soal yang nomor B tadi, itu sama. Yang tadi itu adalah 5X, kemudian yang tadi ada 2X gitu. Yang penting dia sama-sama punya X-nya gitu. Konstanta biarin saja gitu. Ya, kita lanjutkan. Du per dx sama dengan 2X. Maka du per 2X ini sama dengan dx. Oke, nanti dx-nya kita substitusikan. Oke ya. Sekarang kita masukkan ke dalam soalnya. Integral x tan x kuadrat dx. Ini kita tuliskan kita substitusikan ya. Ini tetap x. Nah, tadi kita sudah misalkan bahwa x kuadrat itu adalah u. Maka ini sama dengan tan u. Gitu ya. Nah, dx-nya kita substitusikan ini. Du per 2x. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ingat di sini ada x. Di sini ada x, bisa kita hapus sehingga ini menjadi integral tan u du per 2. Ini kita sederhanakan menjadi 1/2 integral dari tan u du. Oke, tan u du. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Integral tan u berapa ya? Nah, gitu. Oke, integral tan u itu adalah ini ada di buku ya. Di buku ada, yaitu adalah ln secant u, gitu ya, ln secant u. Oke, jadi ln secant u plus c, maka integral dari ini itu adalah setengah ln harga mutlak secant u harga mutlak ditambah dengan c. Oke, ini adalah hasilnya. Oke, ini ada di buku ya, ada di buku kalkulus ada. Oke, ya, itu soal nomor C ya. Nah, berikutnya soal sum area problems. Nah, gitu ya, sum area problems. Nah, dari soal ini pertanyaan adalah buatlah, ini sketsa ya, satu tulisan sketsa untuk soal nomor A dan tentukan luas areanya. Oke, nah di soal ini kita diberikan oleh dua fungsi. Yang fungsi pertama adalah y ya, y sama dengan x kuadrat tambah 4, kemudian yang kedua adalah y sama dengan x y min x sama dengan 6. Oke, ini kita bisa ubah ya, y sama dengan x ditambah 6. Jadi fungsinya itu ada dua. Nah, untuk pertanyaan pertama, kita harus membuat sketsanya dulu. Nah, caranya, tahapan pertama membuat sketsa itu adalah menghitung nilai x dan y-nya. Nah, ditambah seperti ini. Ya, ini nilai x-nya saya misalkan dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian y1 ini, ya, y1 ini adalah ini, ya. Kita coba kalkulasikan ya, misalkan itu yang minus 3. Y sama dengan x kuadrat ditambah 4. Maka y-nya sama dengan x-nya min 3. Min 3
kemudian dikuadratkan, ditambah 4 sama dengan 9 ditambah 4 sama dengan 13. Oke ya. Itu adalah asal dari manakah asal dari 13 ini. Nah, begitu juga untuk yang X-nya min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang Y2 itu adalah ini. Gitu ya. Y sama dengan X ditambah 6. Maka kita misalkan untuk yang pertama ya, X-nya itu adalah minus 3 ditambah 6, maka Y-nya sama dengan 3. Oke, itu ya. X-nya minus 3 dan Y-nya adalah 3. Nah, nanti kita ulang-ulang ya, kita berulang-ulang hitung. Kita ganti X-nya ini jadi minus 2 ya, minus 1, yang ini kita ganti ya, untuk mendapatkan nilai yang Y ini. Nah, kemudian kedua grafik ini, X dan Y ini kita gambarkan ya. Ini saya gambarkan menggunakan Excel ya. Kira seperti ini gambarnya. Oke ya, kira ini gambarnya. Nah, di gambar ini terlihat ada sebuah titik potong di sini dan di sini ya. Maka titik potong ini menjadi batas. Ini menjadi batas. Ini batas bawah dan ini menjadi batas atas. Oke, berapakah X di batas bawahnya? Itu adalah minus 1. Batas atasnya adalah plus 2. Jadi kira-kira nanti integralnya itu adalah integral ya dari min 1 ditambah 2. Oke, itu cara kita menentukan batasnya gitu ya. Cara kita menentukan batasnya. Nah, kalau seandainya soalnya diminta untuk membuat sketsa, cara menemukan batas atas sama batas bawah itu seperti itu. Nah, kalau seandainya ada soal seperti ini, sementara Anda tidak diminta gitu ya, Anda tidak diminta untuk menggambarkan atau membuat sketsa dari fungsinya, maka cara yang paling mudah untuk menemukan berapakah titik atas, berapakah batas atas sama batas bawah itu adalah menggunakan persamaan untuk mencari titik potong, yaitu Y1 sama dengan Y2. Misalkan Y1 itu adalah kita X kuadrat ditambah 4. Kemudian Y2 itu adalah X ditambah 6. Ya, maka ini menjadi, kita uraikan ya, X kuadrat min X plus 4 min 6 sama dengan 0. Maka ini sama dengan X kuadrat min X min 2. Oke ya, sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorialkan, ini sama dengan X ya. X dia kalau dikali jadi minus 2, kalau dijumlahkan itu menjadi minus 1. Nah, ini sudah jelas ya. Tapi di sini satunya ada plus, satunya ada minus. Oke, ya, satunya ada plus, ada satu yang minus. Kenapa? Karena ketika minus dikalikan dengan plus, maka dia jadi minus. Nah, berapakah angka di sini? Nah, angka yang tepat di sini adalah 2. Ini 1. Nah, kenapa demikian? Karena min 2 ditambah 1, maka nanti hasilnya adalah min 1. Kalau seandainya kita tulis di sini 2, di sini 1, maka nanti sini harusnya bukan minus 1, tapi X saja, harusnya plus X gitu ya. Nah, karena di sini adalah minus X, maka begini ya benarnya. Maka ini sama dengan X ditambah X sama dengan minus 1, dan ini adalah X sama dengan 2. Oke ya. Nah, jadi sama ya. Ini ke sini, ini ke sini. Oke. Itu cara menemukan titik batasnya. Oke, ini adalah kita mensketsa soal nomor 2. Oke, sekarang kita masuk ke menghitung luasnya. Minus 1 ya. Kita dari minus 1, 2. Nah, kemudian seperti dijelaskan kemarin bahwa kalau seandainya ada kurva yang diberikan 2, yang manakah yang kita kurangi? Ingat, yang atas dikurangi yang bawah, atau yang kanan dikurangi dengan yang kiri. Karena ini adalah atas bawah, maka fungsi yang atas ini adalah X ditambah 6. Sementara kalau fungsi di bawahnya itu adalah X kuadrat X kuadrat 4. Maka ini menjadi X ditambah 6 ya,
dikurangi dengan X kuadrat ditambah 4. Gitu ya, jangan lupa dx-nya. Oke, kita teruskan. Ini sama dengan ini minus 1 sampai 2 ya. Sekarang kita uraikan ya. X ditambah 6 minus X kuadrat ditambah ini minus ya, minus juga, minus 4 dx. Maka minus 1 sampai 2 ini adalah X, ini ke sini 6 dikurangi 4 sama dengan plus 2 ya. Kemudian ini minus X kuadrat dx. Oke, atau kita susun ya, kita susun menjadi integral minus 1 sampai 2 itu min X kuadrat ditambah X ditambah 2 dx. Oke, kemudian integral dari min X kuadrat itu adalah minus 1/3 X pangkat 3 ditambah dengan 1/2 X kuadrat adalah integral dari ini ditambahkan dengan 2X. Atasnya adalah minus 1 dan minus 1 dan 2. Oke, sekarang kita hitung. Minus 1/3 kalikan 2 gitu ya. Kalikan 2 pangkat 3 ditambah dengan 1/2 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2. Oke, ini kita hitung dulu ya. Dikurangi dengan minus 1/3 ya. Ini minus 1 pangkat 3 ditambah dengan setengah dalam kurung minus 1 kuadrat ditambah dengan 2 minus 1. Oke ya, jadi berulang ya. Berulang aja sebenarnya gitu. Nah, maka ini ya, ini sama dengan minus 1/3. Ini saya buat kurung dulu, 1/3. Kemudian 2 pangkat 3 adalah 8 ya. 8. Oke. Ditambah ini 2 pangkat 4 berarti 4/2 ya. Ditambah dengan 4. Kemudian dikurangi dengan ini minus 1 minus 1/3 minus 1 pangkat 3 ya tetap minus 1 ya. Kemudian ditambah dengan 1 kuadrat, minus 1 kuadrat kali kuadrat kan tetap plus ya, jadi plus ya, sama dengan 1/2 ditambah dikurangi dengan minus 2. Oke, saya lanjutkan ke sini kali ya. Oke, ke sini. Maka ini sama dengan minus 8/3 ditambah 4/2 ditambah 4. Oke ya. Oke, kemudian ini kita langsung aja ya. Sorry, bikin langsung, nanti bingung. Ini kita kurangi dengan minus 1/3 dengan minus 1. Maka ini samanya plus 1/3 ditambah dengan ya tetap tambah ya, tambah dengan 1/2 minus 2. Nah, sekarang kita uraikan lagi, minus 8/3 ditambah 4/2 ditambah 4. Ini kita kurangi ya. Ini kalikannya ini negatif dikalikannya positif, maka dia negatif, dikurangi 1/3. Ini positif, ini negatif, maka ini negatif, dikurangi setengah. Ini negatif, ini tambah ya. Sehingga ini bisa kita uraikan menjadi ini, kalau kita tambahkan ini berapa kira-kira? Minus ya 7/3. Ini 4/2. Kita kurangi dengan setengah ya, maka ini tambah ya, ditambah dengan berapa? 3/2. Nah, kemudian ini ada 4 ditambah 2 ditambah dengan 6. Oke.
Nah, selanjutnya itu tinggal Anda nambahkan ini berapa gitu ya. Nah, setelah Anda tambahkan nanti dapatlah nilai berapakah nilai luasannya. Oke. Nanti untuk ini silahkan dijumlahkan sendiri ya. Min 7/3 ditambah 3/2 ditambah 6 gitu ya. Silahkan dihitung sendiri. Oke, kira-kira seperti itu cara yang soal nomor 3 untuk menentukan luas area. Oke, berikutnya. Soal nomor B. Y sama dengan X kuadrat, X, kemudian X kuadrat ditambah 2, kuadratkan, kemudian area batasnya ini. Tadi ini udah jelas ya, ini jelas ini adalah integral dari 0 sampai 4 dari X, kemudian dikalikan dengan X kuadrat ditambah 2 kuadrat dx. Nah, di soal ini itu tidak diminta Anda tidak diminta untuk menggambar. Maka Anda tidak perlu menggambar, ya. Kemudian di sini juga Anda tidak perlu mencari batas areanya karena area batasnya sudah ditentukan yaitu 0 sampai 4. Nah, sekarang persoalannya itu adalah bagaimana cara Anda mengintegralkan X dikalikan dengan X kuadrat ditambah 2 kuadrat. Persoalannya sekarang di situ. Nah, kira-kira kalau seperti ini bagaimana caranya? Ya, cara yang paling gampang adalah menggunakan chain rule. Nah, jadi untuk saat ini, ya, karena kita belum masuk ke materi teknik integrasi, maka kalau seandainya ada soal integral yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan formula biasa, maka itu selesaikan dengan menggunakan formula. Ya, formula chain rule gitu ya. Oke, apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama adalah kita memisalkan. Sama sepertinya soal sebelumnya ya. Memisalkan. U-nya itu adalah apa? Apakah X? Apakah X kuadrat? Nah, kalau seandainya X, turunan dari X adalah 1, maka dia tidak ada. Tidak ada turunan di sebelahnya. Nah, sementara kalau kita misalkan U-nya itu adalah X kuadrat plus 2, ketika kita turunkan du per dx, ini sama dengan 2x. Di sini ada X, di sini ada X, maka bisa. Ya, kemudian, maka du per dx, maka du per 2x sama dengan dx. Oke, ini kita simpan dulu. Sekarang kita ke soal, ya. Integral 0 sampai 4, ya, Anda tuliskan ini. Nah, sekarang kita misalkan ini tadi kan sudah kita misalkan menjadi u, ya. Maka ini u pangkat 2. dx-nya kita ganti ya. Nah, kita ganti. dx-nya itu adalah du per 2x. Sini ada x, sini ada x, maka kita hapus x-nya. X. Ya, tinggal integral 0 sampai 4, ya, u pangkat 2 du per 2. Maka ini sama dengan setengah atau 1/2 integral dari 0 sampai 4 u pangkat 2 du gitu ya. Maka ini sama dengan setengah dikalikan dengan integral dari u pangkat 2 berapa? Yaitu 1/3 u pangkat 3. Ya. Nah, area batasnya itu adalah 0 sampai 4. Ya, 0 nggak usah kita hitung. Ya. Dan kita hitung 4-nya saja. Oke. Nah, kemudian jangan lupa U-nya kita ganti dulu gitu ya. U-nya kita ganti dulu. Maka ini sama dengan 1/6 U pangkat 3. Batasnya adalah 0 sampai 4. Oke, sekarang kita teruskan. Kita teruskan ini menjadi 1/6, ya. 1/6, U-nya tadi adalah X kuadrat ditambah 2. Ini pangkat 3 sekarang. Ya. 0 sampai 4. Oke, maka ini sama dengan 1/6, ya. Sekarang kita masukkan X-nya adalah 4. 4 kuadrat ditambah 2 pangkat 3 dikurangi dengan 1/6,
ya. Ini 0 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan dipangkat 3 kan, gitu ya. Maka ini sama dengan 1/6. Ini 4 tambah 2 berapa? 4 tambah 2 8 ditambah 2 ini pangkat 3 dikurangi dengan 1/6. Ini 0 kuadrat ya 0 ditambah 2 ya 2 gitu ya. Berarti ini tinggal 2 pangkat 3. Sini. Maka 1/6 dikalikan dengan 8 tambah 2 berapa? 10 pangkat 3 dikurangi dengan 1/6 pangkat ya dikalikan dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka ini sama dengan 1000 ya. Sekarang 10 kali 3 kan 1000 ya. Ini 10 kali 10 kali 10 gitu ya. Nah, itu kali 3 tuh berarti 1000/6 dikurangi dengan 8/6 ya 8/6 gitu ya. Tinggal dikurangin. Kira-kira ini adalah 1992/6. Oke, ini boleh dihitung boleh atau mau sampai sini juga boleh ya. Kalau mau dihitung juga boleh ya. Kita coba hitung. Kita hitung 19 bagi 6 itu adalah 3 ya. Gini aja. 1992 ini 6 ya. Maka ini adalah 3. Ini 18, ini 19 lagi, ini 3, ini 18, ini 12, 12 bagi ini 2. Berarti ini adalah 332. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Untuk jawaban soal-soal pra-UAS yang saya berikan tadi. Nah, kemudian nanti silakan Anda tonton video ini berulang-ulang. Soalnya tidak akan jauh-jauh seperti ini konsepnya ya. Jadi soalnya itu harus dianalisa terlebih dahulu. Ini soal itu ingin diapain? Apakah dikali, apakah dibagi, jumlah, atau menggunakan yang lain-lain metodenya ya. Oke. Silakan dipelajari. Anda masih punya waktu ya untuk belajar hingga hari Rabu depan. Jadi silakan kalau seandainya ada hal-hal yang Anda kurang jelas, silakan ditanyakan ke saya, Pak Japri atau Pak WA Group, atau juga tanyakan ke Pak IC juga boleh ya. Saya berharap PIC dapat membantu teman-temannya untuk menjelaskan ya seperti apa cara mengerjakan soal seperti ini. Oke, kira-kira begitu. Jika nanti Anda menemukan pembahasan soal yang saya berikan ini ada yang salah atau ada yang keliru, silakan saya dikonfirmasi, nanti saya akan perbaiki untuk soal-soal yang kalau ada yang keliru gitu ya. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat yang saya bahas ini. Selamat belajar dan selamat berusaha keras untuk mendapatkan nilai terbaik pada mata kuliah kalkulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat pagi dan selamat malam semuanya.